Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama tentang kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Pelajaran kedua, kematian dalam dunia yang berdosa. Senin, 3 Oktober, ditipu oleh ular. Bacalah Kejadian 3 ayat 1-7. Kriteria apa yang Hawa gunakan untuk memilih antara firman Tuhan dan perkataan ular? Kejadian 3 adalah salah satu contoh paling jelas tentang psikologi pencobaan. Tuhan telah memperingatkan Adam dan Hawa bahwa jika mereka memakan buah terlarang, mereka pasti akan mati. Dengan menyerupai rupa ular, iblis menggunakan beberapa strategi kepandaian berbicara untuk menyesatkan Hawa ke dalam dosa. Pertama, ia menyamaratakan larangan khusus Tuhan. Dia bertanya kepadanya, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Hawa membantah bahwa larangan itu berlaku hanya untuk pohon tertentu, karena jika mereka pernah memakannya atau menyentuhnya, mereka akan mati. Kemudian, iblis menentang pernyataan Tuhan. Dia menegaskan dengan pasti, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Dan akhirnya, iblis menuduh Tuhan dengan sengaja menekan pengetahuan penting dari dia dan suaminya. Penipu itu berargumen, "Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Keingintahuan Hawa membawanya ke daerah sihir setan, di mana dia dipaksa untuk memutuskan apakah akan tetap setia pada perintah Tuhan yang mengekang atau menerima bujukan iblis yang menggoda. Meragukan firman Tuhan, dia menggunakan pengertiannya sendiri, metode empiris, yaitu dari observasi pribadi, untuk memutuskan di antara dua pernyataan yang saling bertentangan. Pertama, dia melihat bahwa dari sudut pandang makanan, pohon itu baik untuk makanan. Kedua, dari sudut pandang estetika, dia melihat bahwa itu menyenangkan untuk dilihat. Ketiga, dari analisis logis, pohon itu diinginkan untuk membuat seseorang bijaksana. Oleh karena itu, dalam pikirannya sendiri, dia tentu memiliki alasan yang baik untuk mengindahkan kata-kata ular dan makan dari pohon terlarang. Sayangnya, inilah yang dia lakukan. Beberapa orang berpendapat bahwa semua bentuk pengetahuan adalah sah selama kita mempertahankan apa yang baik. Tetapi pengalaman tragis Adam dan Hawa di Taman Eden menunjukkan bahwa pengetahuan itu sendiri bisa sangat merugikan. Ada beberapa hal yang memang lebih baik kita tidak mengetahuinya. Apakah yang diajarkan kisah ini kepada kita tentang betapa mudahnya merasionalisasi dan membenarkan pilihan kita yang berdosa? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 3, Tuhan telah memperingatkan Adam dan Hawa bahwa jika mereka memakan buah terlarang, mereka pasti akan mati. Allah telah memberikan arahan kepada manusia pertama ini supaya jangan pergi mendekat, apalagi memakan akan buah yang dilarang tersebut. Dan iblis mengetahui akan kebenaran ini, sehingga dengan segala tipu muslihatnya, ia masuk ke Taman Eden dalam bentuk ular. Kejadian 3 ayat 1 menyatakan, "Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat." Mengapa digunakan ular sebagai mediatornya? Supaya Hawa mempercayai dusta dari iblis ini. Karena di sana diinformasikan bahwa ular adalah di antara segala binatang, binatang inilah yang paling cerdik. Kalau kita membaca di dalam tulisan Roh Nubuat, di sana dikatakan ular adalah binatang yang paling cantik dibandingkan dengan binatang-binatang yang lain. Lalu ada dusta dari setan. Pertama, ia menyamaratakan larangan Tuhan. Dia memberikan argumentasi kepada Hawa, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Padahal Allah melarang hanya satu pohon saja yang tidak boleh dimakan, tetapi dia menyamaratakan. Lalu apa respons dari Hawa? Hawa membantah bahwa larangan itu berlaku hanya untuk pohon tertentu, karena jika mereka pernah memakannya atau menyentuhnya, maka mereka akan mati. Tetapi mereka pastilah sudah memakan buah-buah yang lain, tetapi mereka tidak mati. Hanya satu pohon yang tidak boleh. Dengan jawaban dari Hawa ini, maka ia telah membuka ruang untuk ada percakapan dengan setan. Kemudian iblis menentang pernyataan Tuhan. Dia menegaskan dengan pasti bahwa sekali-kali kamu tidak akan mati, bahwa pada waktu kamu memakannya maka matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, akan mengetahui mana yang baik ataupun mana yang jahat. Dan rayuan iblis ini termakan oleh Hawa.
sehingga hatinya menjadi ragu dan bimbang terhadap firman. Padahal Tuhan sudah memperingatkan dari awal bahwa jangan pernah memakan akan buah tersebut, maka kamu akan mati. Lagi pula Hawa melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberikan pengertian. Lalu apa tindakan dari Hawa? Bukannya ia menjauhi akan pohon yang telah dilarang oleh Tuhan tersebut, maka ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Lalu apa yang dilakukan selanjutnya? Dia berikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakan akan buah tersebut. Keingintahuan Hawa ini membawanya ke daerah iblis. Di sana dia dipaksa untuk memutuskan apakah akan tetap setia kepada perintah Tuhan yang mengekang atau menerima bujukan iblis yang menggoda, dan dia menggunakan pengertiannya sendiri. Firman Allah itu bukan untuk diragukan, untuk dipertanyakan atau diperdebatkan, melainkan hanya untuk ditaati sepenuhnya. Dan lewat pengalaman Adam dan Hawa, mereka melanggar akan firman yang Allah telah berikan kepada mereka, dan mereka jatuh ke dalam jerat si jahat. Kalau kita hanya mengandalkan akan pikiran-pikiran sendiri dan mengabaikan instruksi yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, maka kita juga akan jatuh di dalam perangkap iblis. Itulah sebabnya mari kita terus mengandalkan akan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pikiran kita harus selalu berfokus kepada Tuhan, dan mari kita terus melakukan apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus ada di dalam Tuhan, dan kami tidak akan mudah untuk ditipu oleh si jahat di dalam kehidupan kami, karena kami bersandar kepada-Mu ya Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.